Jambatan Shirathul Mustaqim adalah mengenal iblis. Jika kamu ingin belajar setia, belajar sama iblis. Jika kamu ingin belajar jadi pengkhianat, belajar sama iblis. Iblis itu ahli Hades, ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli kejahatan, ahli segala bidang. Jadi sebelum dikatakan dengan iblis, iblis itu adalah panglimanya malaikat yang disebut dengan malaikat Azazil. Kebanyakan kita mengenal iblis itu dengan kata-kata sombong, aku itu lebih baik, lebih baik. Makanya itulah tempat kesalahpahaman kita dalam hidup. Jika iblis tidak bisa mengajakmu ke dalam kejahatan, maka iblis akan mengajakmu ke dalam kebaikan. Makanya dikatakan dengan jambatan Shirathul Mustaqim. Perbedaan iblis dengan Tuhan itu bagaikan rambut satu dibelah jadi 7. Salah sedikit iblis namanya, walaupun kebaikan yang engkau lakukan. Hanya 2 yang boleh sombong di dunia ini. Siapakah dia? Yaitu iblis dan Tuhan. Selain itu, dia itu tidak boleh sombong, apapun dia. Jadi, iblis itu adalah pakaiannya Tuhan. Jika kamu sudah mengenal iblis, maka engkau sudah melewati jambatan Shirathul Mustaqim. Jika ada di dunia ini manusia yang kita kenal, mungkin ahli Hades atau mungkin jago ilmu tafsir, jago segala bidang, mungkin sakti bisa ke Mekah, iblis itu bisa segalanya. Maka seandainya kita ingin bersaing dalam segi iblis, iblis itu sudah menang dalam Piala Dunia. Kelebihan baik, iblis juga namanya. Kelebihan alim, iblis juga namanya. Jika kamu hanya melakukan kejahatan, kemudian menghasut, iblis juga namanya. Jadi apa yang bisa membuat kita bisa melewati jambatan Shirathul Mustaqim? Buang pengakuanmu sebagai dalam bentuk keakuan. Contoh, ketika kamu lagi melakukan pekerjaan, kemudian kamu bersusah payah untuk mencapai kesuksesan, ketika kamu merasa aku ini melakukannya dengan susah payah, maka iblis juga namanya kamu. Atau mungkin kamu melakukan kebaikan semacam sedekah kepada anak yatim, kemudian kamu mengatakan di dalam hatinya kamu merasa bahwa yang melakukan kebaikan ini adalah aku, maka iblis juga namanya kamu. Jadi untuk masalah kejahatan, aku tidak akan menjelaskan kepada kalian itu mungkin sudah memahami. Yang dikatakan dengan ahli ibadah bisa juga menjadi iblis, yang dikatakan dengan ahli hadis bisa menjadi iblis, yang dikatakan dengan ahli tafsir bisa juga menjadi iblis. Jadi segala sesuatu yang kita kenal di dunia ini, apabila kita masih merasa atau mungkin mengaku-ngaku ada rasa di sini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah hasil keringatnya kita, hasil kerja kerasnya kita, maka di waktu itu juga kamu itu sama dengan iblis. Iblis ini tidak akan lengkap seandainya kita itu tidak membahasnya dengan cerita Nabi Adam dan Siti Hawa. Bedanya Nabi Adam dengan iblis, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, dia itu mengakui kesalahannya. Sedangkan iblis ketika dia membuat kesalahan, dia itu tidak mengakui kesalahannya. Jadi jika kamu ingin belajar setia, belajarlah sama iblis. Itu maksudnya, iblis itu tidak mau menyembah selain hanya kepada zatnya Tuhan, tidak mau tunduk kepada zatnya Tuhan. Itu maksudnya setia. Sedangkan pengkhianat dalam segi iblis, mana dikatakan dengan pengkhianat? Ketika dia diperintah sama Tuhan, kemudian dia itu tidak mau melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan, yaitu sujud kepada Nabi Adam. Jadi yang dikatakan dengan iblis adalah siapapun yang masih mengaku-ngaku, kemudian masih merasa-rasa, entah itu dalam sombong, dalam segi kejahatan, dalam segi kebaikan, maka dialah iblis yang sesungguhnya. Sedangkan iblis yang nyata-nyata itu sudah jelas, yang mengaku-ngaku aku ini adalah Allah, aku ini adalah Tuhan. Itu iblis yang nyata. Sedangkan iblis yang tidak nyata itu letaknya di hati dan ada di akal.
Jika di dunia ini saja kamu tidak bisa melewati iblis, maka ketika kamu meninggal, tidak ada istilahnya kamu itu mampu melewati jambatan Shiratal Mustaqim.